Limbah B3 merupakan limbah yang mengandung zat beracun dan juga bahan berbahaya yang memiliki sifat konsentrasi dan jumlahnya yang sangat berpengaruh pada kesehatan masyarakat dan juga dapat merusak dan mencemarkan lingkungan hidup. Seperti pada kasus di Bogor akibat dari sampah dan limbah B3 yang mengancam keselamatan dan juga kesehatan masyarakat dan juga para pekerja di sana. Nah, lalu bagaimana limbah tersebut dapat mencemari lingkungan hidup dan bagaimana penanganan yang dilakukan terhadap pencemaran tersebut? Berikut ulasannya. Penanganan limbah B3 harus dilakukan secara khusus karena limbah tersebut tidak hanya membahayakan petugas pengolah sampah saja, tapi dapat membahayakan kesehatan banyak manusia dan mencemari lingkungan. Kemudian, upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut menurut standar PPLI untuk petugas yang mengelola sampah harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap dan tepat, karena kebersihan ditetapkan dapat menentukan kesehatan lingkungan dan keluarga. Sementara untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 tidak dapat ditimbun, dibakar atau dibuang ke lingkungan begitu saja, karena mengandung bahan yang membahayakan manusia dan lingkungan hidup. Limbah ini memerlukan cara penanganan yang lebih khusus dibanding dengan limbah yang bukan B3. Limbah B3 ini perlu diolah baik secara fisik, biologi, maupun kimia, sehingga menjadi tidak berbahaya atau daya racunnya itu berkurang. Dan limbah B3 ini termasuk ke dalam limbah spesifik. Setelah diolah, limbah B3 ini masih memerlukan metode pembuangan yang khusus untuk mencegah risiko terjadinya pencemaran. Nah, beberapa metode penanganan limbah yang umumnya diterapkan adalah stabilisasi atau solidifikasi. Stabilisasi atau solidifikasi ini adalah proses pengubahan bentuk fisik dan sifat kimia dengan menambahkan bahan peningkat atau senyawa reaksi tertentu untuk memperkecil atau membatasi pelarutan, pergerakan, atau penyebaran daya racun dari limbah tersebut sebelum kita membuangnya. Keberadaan limbah bahan beracun berbahaya B3 sangat membahayakan lingkungan. Penanganan limbah tersebut harus ditangani khusus sebab bisa menimbulkan resiko kesehatan bagi para pekerja yang menanganinya. Polusi sampah jadi masalah yang tidak pernah luput dari kehidupan manusia. Pengolahan sampah terus jadi perhatian pemerintah. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, tentu tidak hanya mencemari lingkungan, namun juga para pekerja yang setiap harinya menangani ratusan ton sampah. Perjuangan membasmi pandemi COVID-19 masih juga belum selesai. Bahu-membahu dari mulai pemerintah sampai ke masyarakat, ini harus berjuang untuk membebaskan negeri ini dari pandemi COVID-19. Lalu bagaimana kehidupan mereka yang selain harus berjuang menjaga kesehatan, juga harus menjaga bumi ini dari limbah B3? Bersama saya Bayu Pradana, kita lihat, ini dia, hidup sang penjaga negeri. Sebagai perusahaan layanan pusat pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya, PPLI memiliki standar aturan yang wajib ditaati untuk melindungi para pekerja. Alat pelindung diri lengkap meliputi helm, respirator, kacamata, sarung tangan, hingga sepatu keselamatan. Kebersihan yang diterapkan menentukan keselamatan lingkungan dan keluarga. Yatin yang sudah 5 tahun bekerja di industri pengolahan sampah selalu menggunakan alat pelindung diri lengkap. Baginya ketaatan dan disiplin aturan tak hanya menyelamatkan lingkungan, tapi juga keluarga di rumah. Limbah di sekeliling bisa berdampak buruk bagi kesehatan pekerja, mulai dari gangguan paru-paru, serangan jantung, hingga kanker. Ya namanya kalau khawatir pasti ada ya, cuma kita kan udah mengatur ke SOP, jadi aman-aman aja. Kita pulang kerja mandi dulu, pakaian kita lepas, ganti pakai baju salin. Jadi PPLI sendiri kita sudah mempunyai sistem manajemen yang terintegrasi terkait dengan aspek K3 lingkungan dan mutu, terutama kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja. Kita memastikan pekerja sehat dan melakukan rutinitas medical check up tahunan. Pencemaran limbah yang mengancam kesehatan seharusnya menyadarkan manusia mengubah pola hidup dengan hidup makin ramah lingkungan. Hamparan bukit warna-warni yang ada di belakang saya. Indah bukan? Tapi tahukah Anda pemirsa, kalau hamparan bukit yang ada di belakang saya adalah olahan limbah? Sekitar 65% dari total 30 hektar lahan ini sudah dipakai dan ditutupi oleh olahan limbah. Tentu selalu ada hal yang bisa Anda lakukan. Di antaranya dengan membuang sampah pada tempatnya dan memilah limbah sesuai dengan jenisnya. Bumi tempat kita berpijak
Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Dari Jawa Barat, Bayu Pradana, Panji Saputra, dan Sugi Cahyadi, Anyus melaporkan. Salah satu cara membuang limbah B3 agar tidak membahayakan manusia dapat juga dengan cara memompakan limbah tersebut melalui pipa pelapisan batuan yang dalam, di bawah lapisan-lapisan air tanah dangkal maupun air tanah dalam. Secara teori, limbah B3 ini akan terperangkap di lapisan itu, sehingga tidak akan mencemari tanah maupun air. Kemudian, proses pengolahan limbah B3 secara biologi yang telah cukup berkembang pada saat ini dikenal dengan istilah bioremediasi dan fitoremediasi. Apa sih bioremediasi itu? Bioremediasi adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurai limbah B3. Sedangkan fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk mengabsorpsi dan mengakumulasi bahan-bahan beracun dari tanah. Kedua proses ini sangat bermanfaat dalam mengatasi pencemaran oleh limbah B3 dan biaya yang diperlukan lebih murah jika dibandingkan dengan metode kimia atau fisika. Kemudian, strategi untuk memerangi pencemaran plastik adalah membangun platform terintegrasi bagi para pemangku kepentingan untuk mengawasi dan memperbarui status dan data dasar limbah, baik di daratan maupun di lautan. Jika kita dapat memahami lokasi dan jumlah sampah yang ada, kita dapat menerapkan pengolahan limbah B3 yang lebih baik dengan pendekatan preventif atau reaktif. Selanjutnya, menerapkan pengolahan sampah plastik yang tepat di daratan, terutama yang dihasilkan oleh rumah-rumah dan kawasan industri. Langkah ini akan mengurangi jumlah sampah plastik di lautan secara signifikan. Salah satu upaya yang dapat diterapkan adalah penerapan target nol limbah, yang berarti 90% limbah berdasarkan berat digunakan untuk daur ulang atau pengomposan, sedangkan untuk 10% sisanya dibuang ke TPA ataupun dibakar. Sampah plastik sangat sulit untuk hancur. Dibutuhkan puluhan tahun bahkan ratusan tahun agar sampah tersebut dapat terurai. Sampah plastik yang paling banyak ditemui pada saat ini yaitu pada perairan atau lautan. Sampah plastik di lautan dikategorikan sebagai polusi tanpa sumber, yang artinya sampah-sampah tersebut berasal dari berbagai wilayah dan karenanya sulit untuk mengidentifikasi sumbernya. Pada tahun 2010, Data Bank Dunia menunjukkan bahwa kota-kota di Indonesia, khususnya wilayah pesisir, menyumbangkan sekitar 3,22 juta ton sampah plastik ke lautan, termasuk 0,48 sampai dengan 1,29 juta metrik ton puing plastik di lautan setiap tahunnya. Jumlah ini sama dengan jika keluarga setiap tahunnya menghasilkan 178 sampai dengan 480 juta sampah plastik yang dibuang ke lautan. Diperlukan solusi alternatif agar keberadaan sampah plastik dapat ditangani dengan baik, yaitu dengan menerapkan prinsip 6R, yaitu yang pertama, reuse atau memanfaatkan ulang, yaitu dengan menggunakan kembali barang bekas tanpa pengolahan dahulu untuk tujuan yang sama atau tujuan yang berbeda dari tujuan awal. Contohnya, memakai sampah plastik sebagai bahan baku untuk kerajinan, misalnya ban bekas dikemas menjadi tempat duduk, dan sebagainya. Yang kedua, recycle atau mengolah kembali, yaitu dengan memanfaatkan barang bekas dengan mengolah materinya untuk digunakan lebih lanjut. Contohnya, sampah organik yang diolah menjadi kompos. Yang ketiga, reduce atau mengurangi, merupakan semua bentuk kegiatan atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah. Contohnya, pada saat pergi berbelanja, membawa tas atau keranjang belanja dari rumah. Yang keempat, replace atau mengganti, yaitu dengan menggantikan dengan bahan yang biasa dipakai ulang sebagai upaya mengubah kebiasaan yang dapat mempercepat produksi sampah. Contohnya, membungkus kue dengan menggunakan daun pisang. Yang kelima, refill atau mengisi kembali,
yaitu dengan mengisi kembali wadah-wadah produk kemasan yang habis dipakai. Contohnya, memanfaatkan botol parfum yang diisi kembali dengan parfum isi ulang. Yang terakhir adalah repair atau memperbaiki, yaitu melakukan pemeliharaan atau perawatan agar tidak menambah produksi sampah. Contohnya, sandal yang talinya putus diperbaiki kembali dengan menggunakan tali yang baru tanpa perlu membeli sandal baru, selama sandal tersebut masih layak dipakai. Sekian yang boleh kami sampaikan mengenai apa itu limbah B3 dan juga bagaimana caranya untuk pemecahan masalahnya. Dari sini kita dapat mengetahui bagaimana caranya untuk mengatasi pencemaran limbah B3 dengan cara membuang sampah ke tempat jenis sampah tersebut agar kelestarian lingkungan kita semakin terjaga dan kita juga bisa hidup tentram dan nyaman. Terima kasih.